Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Rifani Aziza dengan NIM 230200109. Di sini saya akan menjawab kuis pertemuan ke-7 MKWK Agama Islam. Soal yang pertama, jelaskan 4 sumber ajaran Islam. Sumber ajaran atau hukum Islam terdiri dari 4, yaitu Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab dan diturunkan melalui malaikat Jibril. Yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan segala sesuatu seperti perbuatan, perkataan, dan ketetapan dari Rasulullah. Yang ketiga, ijma merupakan kesetujuan atau keselarasan pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu masa. Nah, yang terakhir kias, yaitu menyamakan sesuatu hukumnya tidak nas akan disamakan dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, sebab ada. Yang soal kedua adalah apakah ada yang Anda ketahui sumber ajaran Islam selain Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas? Sumber ajaran Islam yang saya ketahui selain Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas yaitu adalah sumber hukum yang muktalaf atau tidak disepakati para ulama. Contohnya istisan, maslahah mursalah, istisab, atau urf. Yang akan saya jelaskan adalah urf atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat terus dipergunakan bagi masyarakat. Contohnya, melamar wanita dengan membawa seserahan atau pembayaran mahar secara tunai maupun utang atas kesetujuan kedua belah pihak. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang Anda ketahui tentang ijtihad dan sebutkan metodenya. Menurut Imam Al-Ghazali, dari yang saya baca dari salah satu web internet, Imam Al-Ghazali mengatakan ijtihad adalah kesungguhan usaha seseorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Metode ijtihad itu terdiri dari 7, yaitu yang pertama ijma, atau persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua adalah qiyas atau menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan lain-lain, yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. Yang ketiga adalah istidlal, yang keempat ada al-maslahah mursalah, yang kelima ada istisan, yang keenam istisab, dan yang terakhir adalah urf atau adat istiadat. Pertanyaan keempat, seberapa pentingkah menurut kamu mengetahui sejarah ajaran Islam? Menurut saya sangat penting mengetahui sumber sejarah ajaran agama Islam. Akan saya sebutkan 3. Yang pertama, tentu saja untuk menambah keimanan kita terhadap Al-Quran serta menjadi pedoman hidup kita. Yang kedua, untuk memberikan pengajaran yang harus diteladani atau ditinggalkan dari kisah sejarah yang lampau. Jadi kita tahu mana yang baik serta mana yang buruk dari kisah-kisah lampau yang dapat kita teladani. Yang ketiga adalah, atau yang terakhir adalah memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran hingga meyakinkan hati umat manusia akan kebenaran agama Islam itu sendiri. Pertanyaan yang terakhir adalah, seberapa Anda ketahui tentang pemeliharaan, pengumpulan, serta pembukuan hadis? Yang saya ketahui tentang pembukuan hadis mulai ditulis dan dikumpulkan secara resmi pertama kali oleh Umar ibnu Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Beliau mempunyai kepentingan dalam kepemimpinannya untuk menulis dan membukukan hadis secara resmi. Hal ini beliau riwayatkan karena beliau khawatir akan hilangnya hadis dan wafatnya para ulama hadis. Para sahabat itu udah lama kali berpencar di berbagai daerah. Bahkan nggak sedikit banyak para ulama itu sudah meninggal dunia. Sementara hadis-hadis yang ada belum tentu semuanya sempat diwariskan kepada generasi berikutnya. Makanya Umar ibnu Abdul Aziz beliau khawatir kalau hadis-hadis itu telah hilang sebelum generasi selanjutnya mengetahui. Karena itu, khalifah yang terkenal wara dan takwa ini, dia mengupayakan pengumpulan dan penulisan hadis. Sekiranya segitu saja jawaban dari kuis pertemuan ke-7 saya. Apabila ada kesalahan atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.